Ini tidak selesai di bawah, kenapa nggak di atas? Karena dia dibuat dari atas ke bawah. Apa susahnya dengan jin? Dari atas ke bawah. Kalau manusia dari bawah ke atas, di atas nggak selesai. Maka itu saya katakan, ini jadi penyakit bagi purbakalawan. Apa belum selesainya di bawah? Bukan dari Bukan dari bawah dulu ya, dari atas. Mereka sudah diketawain, tapi mereka masih tenang nyaman dengan teori mereka yang salah. Jadi video ini hanya sepintas saja bagi teman-teman literasi misteri yang tertarik dengan pembahasan Candi Borobudur adalah peninggalan Sulaiman. Silakan cari bacaan-bacaan terkait di internet. Pada dasarnya memang masa lampau itu penuh dengan misteri. Sebagai contohnya, Anda pasti pernah lupa dengan yang namanya password email atau password media sosial, sehingga Anda kesulitan untuk mengakses email maupun media sosial yang Anda miliki tersebut. Lah, begitu pun dengan masa lalu. Kita yang setahun tidak pernah mengakses email sehingga tidak pernah memakai password saja bisa lupa, apalagi dengan masa lampau yang terjadi ratusan tahun yang lalu atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Sehingga ketika masa lalu itu sampai ke masa sekarang, bayangkan sudah ada berapa ribu password atau sandi dari masa lalu yang sudah tidak sampai kepada kita, bahkan terlupakan. Demikian dengan Candi Borobudur. Kita terpaut ratusan tahun dengan masa pembangunan Candi Borobudur dan banyak bukti temuan terkait Candi Borobudur yang baru muncul dalam 1 abad terakhir ini. Namun bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk meredam asumsi-asumsi liar yang sungguh nyemplang dan terkesan makso dari objek yang dibahas. Ibarat Anda memasukkan email untuk mengakses akun TikTok tapi menggunakan sandi Sandoro. Akhirnya bisa masuk. Nah, sekarang bayangkan bahwa Borobudur adalah sebuah akun yang akunnya itu bersifat Buddhisme karena didukung dengan relief-reliefnya, dengan arca-arcanya yang memang bercorak Buddha. Tapi kemudian ada beberapa orang yang tiba-tiba mencoba mengakses masa lalu pembangunan Borobudur itu dengan nuansa Islam Arab. Nah, sehingga terjadilah bias informasi dan melahirkan satu kesimpulan bermodal cocok logi bahwa Candi Borobudur adalah pembangunan dari Nabi Sulaiman. Yang menyatakan bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman dicetuskan pertama kali oleh Kiai Haji Fahmi Basa dalam bukunya yang berjudul Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman. Di dalam buku tersebut, Kiai Haji Fahmi Basa menawarkan informasi berupa adanya kesesuaian antara fenomena pembangunan Borobudur serta corak-corak yang ada di Borobudur dengan keterangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, di artikel berjudul Antara Kisah Al-Quran dan Sains dalam kurung studi kritis terhadap buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman karya Fahmi Basa yang ditulis oleh Yusuf Baihaqi, dosen tafsir IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016, dijelaskan bahwa Fahmi Basa mencoba menerapkan teori bilangan Al-Quran sewaktu mencoba menguak misteri pembangunan Borobudur berdasarkan Al-Quran. Sehingga lahirlah pernyataan bahwa superset pas dari piramida 23 itu adalah balok Al-Quran. Balok di Borobudur terdiri dari 23 kali 23 kali 12 sehingga hasilnya 6348. Persis sama seperti jumlah ayat Al-Quran bersama basmalah sebagai pembukanya. Jadi setiap balok di Candi Borobudur mewakili ayat Al-Quran. Itulah Borobudur versi Al-Quran, itulah peninggalan Nabi Sulaiman di tanah Jawa. Begitu kutipan dari bukunya Fahmi Basa. Oleh Yusuf Baihaqi dijelaskan bahwa ada banyak persepsi mengenai jumlah ayat di Al-Quran, sehingga klaim Fahmi Basa yang menyebutkan bahwa jumlah balok di Candi Borobudur bersesuaian dengan jumlah ayat Al-Quran tersebut hanya mewakili satu persepsi saja, bukan persepsi universal dari setiap anggapan umat muslim mengenai berapa jumlah tepatnya ayat di dalam Al-Quran. Kalau jenengan penasaran detail tanggapan Yusuf Baihaqi terhadap klaim Fahmi Basa mengenai jumlah balok dan ayat Al-Quran, silakan baca artikelnya tadi yang berjudul Antara Kisah Al-Quran dan Sains dalam kurung studi kritis terhadap Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman karya Fahmi Basa. Nah, ini apabila ditinjau lebih dalam lagi, Fahmi Basa secara eksplisit lebih banyak mengandalkan teori bilangan Al-Quran ketika dia membangun klaim bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Hal tersebut bisa jadi karena latar belakang Fahmi Basa yang merupakan seorang matematikawan. Alhasil, Fahmi Basa tidak mengulas secara utuh paradigma pendekatan lain yang seharusnya dibahas di dalam bukunya, misalnya pendekatan
Borobudur secara arkeologis yang mungkin ada kesesuaian dengan Al-Quran atau paleografi atau sejarah, geografis dan lain sebagainya. Dan sebagai gantinya, untuk menutup kekurangannya dalam memahami konsep-konsep di luar teori bilangan Al-Quran yang ia gunakan, Fahmi Bashya mengandalkan ayat-ayat Al-Quran sebagai landasan berpikirnya. Kalau sudah begini, kalau misal ada orang yang menentang anggapan dari Fahmi Bashya tersebut, tentu ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Anda tidak sepakat dengan ayat Al-Quran. Bagian ini yang berbahaya. Padahal tidak demikian. Di website Borobudur Writer Festival 2018, Niken Wirasanti, seorang arkeolog UGM, memberi pernyataan yang usil. Kalau Borobudur meninggalan Islam, harusnya prasasti-prasastinya berbahasa Arab. Tapi mengapa prasasti tentang Borobudur memakai Jawa kuno? Tidak sedikit juga masyarakat yang sepakat dengan pemikiran Fahmi Bashya. Hal tersebut sah-sah saja. Namun Mbah Gun Gunawan Sambodo, arkeolog Indonesia, dalam rilis berita yang sama mengungkapkan kegelisahannya bahwa klaim Borobudur sudah mewabah ke sekolah-sekolah berafiliasi Islam, dan hal tersebut perlu disikapi. Kekhawatiran Mbah Gun tersebut bukan tanpa dasar, sebab kalau dipikirkan ulang, apabila banyak siswa yang mempercayai bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman, maka konsekuensinya adalah banyak cerita-cerita di dalam relief Candi Borobudur yang justru terpinggirkan bahkan terlupakan. Misalnya cerita Gandawiyuha, Lalita Vistara, Jataka Avadana, dan cerita lainnya yang terpatri di relief Borobudur. Sikap terhadap anggapan mengenai Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman juga secara implisit disampaikan oleh Gus Baha dalam ceramahnya. Dan beliau hanya menertawakan mereka yang percaya bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Dan menurut Gus Baha, orang-orang tersebut hanyalah wong-wong nganggur. Lana turunan Nabi Sulaiman asuga sembrono wong. Menjuku nganggur kok nganti ngono, ya Allah ya. Nek jare kancaku ngene, kok kula di kanca cah fikih, cangkeme elek. Kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman, aku mutu. Masa Nabi seneng pornografi. Lantas apakah kesamaan-kesamaan Borobudur dengan Al-Quran adalah hal yang memang direncanakan pada saat pembangunan Borobudur? Ataukah Borobudur dan Al-Quran itu suatu wujud teori invensi mandiri bahwa kesadaran untuk membangun atau mencipta suatu hal dengan tujuan tertentu di peradaban manapun di belahan dunia ini berlaku secara universal, sehingga timbullah kemiripan-kemiripan dalam hal sastra, cerita, maupun arsitektur. Dan uniknya lagi, tidak sedikit masyarakat yang nyatanya sepakat dengan pandangan Fahmi Bashya. Contohnya di TikTok, ya banyak yang menganggapkan TikTok ini penggunanya agak unik-unik. Jadi ada yang mempertanyakan, bagaimana bisa Nabi Sulaiman yang hidup di Timur Tengah membangun candi di Jawa? Lah, salah seorang pengguna TikTok ini terus memberi respon, yaitu hal yang bisa saja terjadi karena Nabi Sulaiman bisa memerintah angin. Nah, kalau responnya seperti itu berarti ya sudah tamat.